Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini yang terambil dari Matius 5 ayat 44 sampai dengan 48. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita dengan tema Bapa baik, aku pun baik. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan ini dan masuklah dalam hadirat Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Lewat kita sama-sama angkat pujian ini. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukankah Tuhan baik, Bapa baik, amin. Kita kembali kepada firman Tuhan dengan tema Bapa baik, aku pun baik. Dikatakan di firman Tuhan di ayat 45. Firman Tuhan ini berkata, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapa begitu baik. Kebaikannya tidak tanggung-tanggung dan tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa melakukan kebaikan yang pernah Bapa lakukan buat kita, karena hanya Dia satu-satunya yang berani menyerahkan putranya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita terima keselamatan sorga. Allah-Allah lain dalam tanda petik A huruf kecil, yaitu Allah-Allah yang disembah
yang lain. Belum pernah mau berkorban sampai mau mati di kayu salib untuk menebus umatnya. Itu hanya dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Itu karena Bapa baik. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Bapa baik, tentunya kita pun baik. Supaya kita masuk dalam kategori orang baik, apa yang menjadi syaratnya saudaraku yang dikasih Tuhan untuk masuk dalam kategori orang baik? Yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menjadi anak Bapa. Jadi hanya anak-anak Bapa saja yang bisa melakukan yang baik, yang sesuai dengan standarnya Bapa. Karena standarnya Bapa adalah kebaikan yang dilandasi oleh kasih agape. Kasih agape artinya kasih tanpa syarat yang disertai dengan pengorbanan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, baiklah engkau menjadi anaknya Bapa, supaya engkau mampu melakukan yang baik sesuai dengan standarnya Bapa, sesuai dengan standarnya Allah, sesuai dengan standarnya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya untuk engkau bisa menjadi anak Bapa? Buka hatimu untuk Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang telah mati di kayu salib. Supaya kuasa kematian Yesus berlaku dalam hidupmu, engkau harus buka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin engkau berkata, orang tuaku sudah Kristen, aku pun Kristen, berarti aku sudah jadi anak Bapa, aku sudah menjadi anak Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, no, tidak ada jaminan engkau disebut anak Tuhan, engkau disebut anak Bapa, walaupun orang tuamu Kristen, walaupun sejak lahir engkau Kristen. Karena pertanggungjawabannya untuk perkara-perkara yang kekekalan adalah secara pribadi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun engkau sudah Kristen dari lahir, tetapi kalau engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau belum masuk kategori anak Tuhan, engkau belum masuk kategori anaknya Bapa. Oleh sebab itu, bukalah hatimu untuk Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bagi engkau juga yang di luar Tuhan, yang mungkin engkau berasal dari keluarga yang tidak percaya Yesus, engkau juga bisa menjadi anak Bapa, engkau bisa menjadi anak Tuhan, engkau bisa menjadi pewaris kerajaan sorga, asal engkau buka hatimu untuk Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan menjadi anak Bapa. Kalau engkau menjadi anak Bapa, anaknya Tuhan, engkau menjadi pewaris kerajaan sorga. Dan selama engkau di bumi, engkau bisa melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan standarnya Bapa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau jadi orang baik, mau masuk kategori orang baik, engkau harus jadi anak Bapa. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau masuk kategori orang baik di mata Tuhan, juga di mata saudara kita atau di mata sesama, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau harus mampu melakukan sesuatu yang orang lain sulit untuk melakukannya. Tadi dikatakan di ayat 45, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, menerbitkan matahari untuk orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan untuk orang benar dan orang yang tidak benar. Itu sulit untuk dilakukan orang lain. Mungkin menerbitkan matahari untuk orang baik itu gampang, menurunkan hujan untuk orang benar itu gampang. Menerbitkan matahari untuk orang jahat itu sulit dilakukan orang lain. Dan menurunkan hujan untuk orang yang tidak benar itu sulit dilakukan orang lain. Tetapi jika engkau bisa melakukannya, engkau masuk kategori orang baik menurut standarnya Bapa, menurut standarnya Tuhan, menurut standarnya Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, terbitkanlah matahari bagi orang jahat, turunkanlah hujan bagi orang yang tidak benar. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin engkau secara manusia, secara logika manusia, melihat seseorang yang amat mungkin sangat jahat sekali, yang sebenarnya tidak pantas dikasihi, tidak pantas dimaafkan, tidak pantas diampuni karena kesalahannya terlampau besar. Tapi engkau mampu menurunkan matahari, menurunkan hujan bagi dia.
menerbitkan matahari buat dia, itu lewat memaafkan, mengampuni, dan memberkatinya. Berarti engkau melakukan sesuatu yang baik yang orang lain tidak bisa lakukan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, berjuang untuk engkau bisa melakukan hal-hal spesial, hal-hal yang sulit dilakukan oleh orang lain, yaitu baik kepada orang yang jahat kepada engkau, yaitu engkau memberkati orang-orang yang selama ini mungkin memusuhi engkau, yang selama ini mungkin memojokkan engkau, yang selama ini mungkin mengecewakan engkau, yang selama ini mungkin menyakiti hatimu, tetapi engkau tetap berbuat baik untuk orang itu. Engkau menerbitkan matahari untuk orang itu, engkau menurunkan hujan bagi orang itu. Dan Tuhan mengatakan di firman Tuhan yang lain, kalau engkau mampu melakukan itu, engkau sedang membuat, saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti bara api di atas kepala orang tersebut. Tetapi bukan itu yang terpenting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Engkau harus masuk kategori baik menurut standarnya Allah, menurut standarnya Tuhan, itu menurut standarnya Bapa. Itu lewat mampu melakukan hal-hal yang orang lain sulit lakukan. Dan juga saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah jangan pakai hukum balas budi, berilah dengan landasan kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah mendengar satu cerita, saya geli sekali mendengarnya, padahal ini anak Tuhan sudah ambil bagian pelayanan di ladang Tuhan. Ketika dia menikahkan anaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan? Amplop-amplop yang dia terima, dia tulis semua nama-namanya, dan juga jumlah nominal uang yang ada di dalam amplop ditulis semua. Lalu saya bertanya, mengapa ditulis? Dia berkata, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang yang memberikan amplop ini nanti menikahkan anaknya, kalau dia beri 20.000, saya juga nanti amplopin dia 20.000. Kalau dia beri 100.000, saya akan amplopin dia 100.000. Bukankah ini namanya hukum balas budi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Hukum balas budi tidak berlaku di firman Tuhan. Di firman Tuhan hanya berlaku hukum kasih agape, kasih Allah. Justru seharusnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang memberikan kita amplop dengan jumlah nominal sedikit, itulah orang yang seharusnya lebih kita kasihi. Mungkin orang tersebut memberi sedikit karena itulah kemampuannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau engkau memberi, berilah dengan landasan kasih. Ketika engkau mampu memberi banyak, beri banyak. Tetapi suatu ketika kemampuanmu hanya sedikit, berilah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi jangan melihat dari rupa orangnya, jangan melihat dari sisi penilaian logika manusia. Kalau orang itu pernah baik kepada engkau, baru baik kepada dia. Kalau orang itu tidak baik kepada engkau, engkau tidak baik kepada dia. Itu bukan hukum kasih. Hukum kasih adalah beri kepada orang yang tidak pantas diberi, balas yang baik kepada orang yang jahat, berikan kepada seseorang sesuai dengan landasan kasih tanpa mengharapkan balasan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapa baik, engkau juga baik. Caranya hanya ada dua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadilah menjadi anak Bapa. Dan yang kedua, lakukanlah hal-hal yang orang lain sulit lakukan. Maka di mata Bapa engkau adalah orang baik, dan kepadamu layak Tuhan curahkan hujan berkatnya, kelimpahan berkatnya, dan janji-janji berkatnya akan sampai di tanganmu. Sebab tanganmu adalah tangan kepercayaan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
engkau juga harus baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apakah saudara sudah merasa terberkati lewat khotbah ini? Jadilah berkat buat kami dengan cara mengklik subscribe, klik lonceng, like, dan komen supaya channel kami semakin berkembang dan juga banyak jiwa-jiwa yang terberkati lewat firman Tuhan ini. Yesus memberkati. Shalom.